Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya berupa nikmat iman dan Islam dan juga kesehatan serta juga kesempatan. Dengan itu kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat pada kesempatan siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ahli keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya sampai hari kiamat. Selanjutnya mari kita berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh perintahnya walaupun itu terasa berat. Kita maksimalkan, upayakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Allah berikan kemudahan untuk melaksanakannya. Jamaah Jumat yang berbahagia, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
telah menciptakan manusia dan jin dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa berupaya, berusaha untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hanya bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan sesama manusia. Maka pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan memberikan satu tema, yaitu ada apa dengan hubungan jin, antara manusia dan jin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam Quran surat At-Tolak ayat 12, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan as-samawat, sab'a samawat, yaitu 7 lapis langit, wa minal ardi, demikian juga bumi. Ya tanazzalul amru bainahuma, yaitu kemudian kami telah menurunkan kepada mereka adalah yaitu satu kekuasaan, bahwa ketahuilah annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya bagi Allah lah ilmu yang benar-benar meliputi segala sesuatu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka oleh karena itu kaitannya bagaimana hubungan antara manusia dengan jin tadi. Pada suatu waktu Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdakwah kepada Fir'aun, yang pada intinya adalah mengajak Fir'aun untuk berhenti menyatakan dirinya sebagai Tuhan, dan sebaliknya dia dan juga pengikutnya atau rakyatnya kembali untuk beriman dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak begitu saja, ada sebuah tantangan dari Fir'aun, yaitu ketika Fir'aun menyuruh kepada para pesihir-pesihir itu untuk menghancurkan yaitu Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu itu dikeluarkanlah tambang-tambang atau tali-tali dan berubahlah menjadi ular. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Fir'aun, kemudian Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk menggerakkan dari suatu tongkatnya itu, memukulkannya, kemudian atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala tongkat tersebut menjadi ular besar dan kemudian memakan seluruh ular-ular para pesihir Fir'aun tadi. Jamaah rahimakumullah. Maka dari sini mengapa kita lihat hikmahnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala atas izinnya menghabiskan seluruh daripada ular-ular yang jadi-jadian tadi itu, adalah karena Fir'aun adalah menyuruh kepada pesihir-pesihir tadi, dan pesihir-pesihir itu tadi juga dia minta bantuan kepada jin. Nah, oleh karena itulah ini adalah merupakan salah satu hal mengapa kita tidak disyariatkan
untuk senantiasa berhubungan dengan jin. Padahal sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam penciptaannya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepada manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah sebelumnya, termasuk malaikat, juga termasuk iblis dan juga jin. Jin dan iblis ini adalah termasuk daripada golongan malaikat atau malakut. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepada yaitu Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat kemuliaan ataupun derajat ya di tengah-tengah atau di antara makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam, anak keturunan Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kemudian kami juga telah mengangkut atau mengangkat derajatnya fil barri wal bahri, baik di darat ataupun di lautan, wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami telah memberikan kepada manusia yaitu rizki dan keutamaan-keutamaan kepada mereka dari seluruh apa yang telah kami ciptakan dari makhluk ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu tentu saja di awal diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala mengandung iri dengki terutama kepada iblis ataupun jin yang kafir. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, apa kira-kira alasan mengapa kita tidak dimasruhkan atau tidak disyariatkan untuk berhubungan dengan jin? Menurut ajaran agama Islam, yang pertama adalah bahwa kita akan senantiasa selalu diperdaya oleh jin. Kemudian yang kedua adalah justru akan menambah dosa dan kesalahan. Dan yang ketiga adalah jin itu memang selalu membisikkan tentang kejahatan. Dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kita lihat secara langsung, misalnya kita meminta keselamatan dan kekuatan, misalnya dengan menyembah pohon, ya, kemudian memberikan sesajen dan juga memakai jimat. Itu adalah semua bisa dikatakan secara langsung itu berhubungan dengan jin. Atau meminta pertolongan jin seperti meruqyah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam Islam, ataupun perdukunan dan juga ramalan. Kemudian melakukan permainan yang melibatkan jin seperti jelangkung, kemudian tarian yang dengan unsur kesurupan dan juga sihir. Itu yang secara langsung. Yang secara tidak langsung adalah mendatangi dukun dengan cara meminta dukun itu misalnya untuk menyantet atau mengadakan pengobatan. Kemudian yang secara tidak langsung berikutnya adalah meramal, berkonsultasi kepada peramal dengan membacakan zodiak dan menggunakan aplikasi amalan ataupun ramalan. Nah, ini adalah merupakan praktik-praktik yang dilakukan oleh jin kepada orang-orang yang beriman terutama.
Jadi itu adalah merupakan tipu daya. Sesungguhnya ketika itu bekerja sama dengan jin, maka jin itu adalah banyak untuk membohongnya ataupun banyak tipu dayanya kepada manusia. Maka oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW memberikan satu arahan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, ketika engkau singgah atau berada di suatu tempat yang asing, maka hendaklah kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya beliau dalam sabdanya yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung kepada Allah dengan kalam Allah yang sempurna, yaitu berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ini adalah doa yang dimasyruhkan, yang disyariatkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain juga kalimat-kalimat yang biasa kita ucapkan, yaitu kalimat ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jamaah rahimakumullah, ini adalah merupakan sesuatu pengingat kepada kita semua bahwa dalam keadaan kehidupan kita dari dulu sampai hari ini, maka Rasulullah SAW ingin memberikan kabar kepada umatnya agar jangan sekali-kali kita berhubungan dengan jin dalam keadaan apapun kondisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ibadillahis salihin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka oleh karena itu mari kita juga harus senantiasa berupaya untuk menghindari dari hubungan kita dengan jin tadi. Tapi di sini akan menjadikan satu inspirasi ketika Rasulullah SAW berjalan menuju tempat dakwah. Di suatu tempat beliau disapa oleh seorang yang berkuda dengan sapaan yang aneh. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dan juga bertanya, wahai penunggang kuda, sebenarnya engkau siapa? Jawab yang penunggang kuda, saya ini adalah keturunan daripada jin. Nama saya Muhammad. Kemudian saya dalam hal ini sudah lama mengembara dan saya sudah masuk ke dalam agama Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan saya bertempat tinggal di Gunung Tursina. Kemudian saya sekarang bertemu dengan Anda. Kemudian lalu berkata dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah,
saya mohon izin. Apa itu? Saya ingin masuk ke dalam sebuah patung yang ada di sekitar Mekah itu. Ya, saya izinkan. Maka ketika para penyembah berhala pada waktu itu, dan mereka itu meminta kepada si patung tadi yang sudah mereka poles, yang sudah mereka berikan hiasan, dan dia mengatakan salah satu daripada mereka, wahai patung, coba sebutkan kepadaku, katakan kepadaku, apakah Muhammad itu adalah pembohong atau benarkah dia adalah sebagai utusan Allah? Maka tanpa dinyana jawaban dari patung itu, wahai masyarakat Mekah, ketahuilah bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah benar-benar utusan Allah yang diutus kepada umat manusia akhir zaman ini. Dan apabila kalian tidak membenarkan akan kenabiannya, maka ketahuilah engkau semua akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka jahanam selama-lamanya. Maka dengan kagetnya mereka mendengar jawaban dari patung itu, kemudian Abu Jahal lalu mengambilnya dan membantingnya hingga berkeping-keping si patung tersebut. Jamaah rahimakumullah. Maka disitulah Rasulullah SAW melihat dan lega hati beliau bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kebenarannya melalui dakwah jin tadi dengan merasuk ke dalam patung tersebut. Jamaah rahimakumullah, dalam Quran surat Al-Jin ayat 1 sampai dengan ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul uhiya ila annahu istamana nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin, yaitu berupa Al-Quran yang kau baca. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Jamaah rahimakumullah. Jadi ketika mereka mendengarkan sekumpulan jin itu, mendengarkan manusia atau orang-orang yang beriman sedang membaca Al-Quran, baik itu di rumah, di masjid, atau di tempat-tempat yang dibolehkan di situ membaca Al-Quran, mereka berbondong-bondong mendengarkannya. Lalu mereka kembali kepada perkampungannya untuk mendakwahkan itu Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya akan senantiasa untuk menghindarkan sekali lagi kepada berhubungan dan bermuamalah dengan jin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Na'udzubika limatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.